Kita masih melihat dalam surat Efesus, surat yang luar biasa. Kita masih belajar dari kitab ini, dan kita akan melihat pada Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ini adalah ayat-ayat yang sungguh luar biasa yang akan selalu kita ingat, karena ayat inilah yang menolong kita untuk mengerti bahwa keselamatan yang kita miliki hanyalah karena anugerah dari Tuhan semata. Mari kita buka Alkitab kita lihat dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Karena ini pendek sekali, saya akan bacakan. Saudara tinggal mengikuti saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan melihat 3 ayat ini, tetapi kita akan konsentrasi pada ayat yang ke-10. Kita di buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalam. Kita akan konsentrasi kepada ayat 10, karena dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal 1 dan beberapa khotbah sebelumnya, kita melihat, kita sudah banyak belajar bahwa keselamatan kita adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Nah, saya akan buka pikiran kita semua pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Dan silakan saudara jawab sebuah pertanyaan. Apakah tujuan saudara hidup di dunia? Can you answer that? Bisa jawab. Saya dilahirkan di dunia, tujuannya adalah untuk ini. Saudara bisa jawab itu? Sebagian besar orang Kristen sulit untuk menjawab itu. Karena kalau pikir begitu kita lahir, kita hidup dan kita belajar, kadang-kadang kita hanya berpikir tentang bagaimana nanti saya besar, cita-cita hidup saya jadi apa, saya akan punya usaha atau saya mau bekerja, saya mau jadi profesional, saya mau apa, terserah. Kita hanya berpikir seperti itu. Anak-anak pun kita ajarkan nanti cita-citanya jadi apa, nak. Kita berpikir itu, tapi kalau misalnya ditanya mengenai tujuan hidup, kita sulit sekali untuk menjawab apakah tujuan hidup saudara. Nanti kalau di care group, coba saudara tanyakan ini. Apa tujuan hidupmu? Ya, apa tujuan hidupmu? Nah, lebih-lebih lagi kalau misalnya ada orang yang kita tanya, kenapa percaya Yesus? Kalau kita lihat ayat-ayat yang ke-8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini ada kaitannya dengan ayat 10, tetapi kalau ditanya kenapa percaya kepada Yesus, maka saudara akan menjawab bahwa kalau percaya kepada Yesus, ya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, pasti itu jawaban saudara. Karena orientasi kita hanya pikir kalau saya percaya kepada Yesus, saya pasti masuk surga, saya pasti diselamatkan. Saya pasti diselamatkan. Dan ini yang menjadi fokus setiap orang percaya. Atau saudara akan mengatakan, kalau saya percaya kepada Yesus, hidupku diberkati. Pola seperti ini, pola pikir seperti ini ada dalam diri banyak orang Kristen. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Karena saya pasti diberkati. Lihat ayat Alkitab, hidup di dalam Tuhan pasti diberkati. Lalu kenapa saudara percaya kepada Yesus? Saya pasti masuk surga. Saudara,
diberkati dan masuk surga itu pasti adalah urusan Tuhan. Kita sudah lihat, percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Tapi kalau saudara mengatakan saya percaya kepada Yesus supaya saya masuk surga, sudah stop hidup saudara di dunia ini, benar nggak? Kalau tujuannya masuk surga, hari ini percaya kepada Yesus, oke saya percaya kepada Yesus, sudah. Kata Tuhan Yesus, sudah kamu mati aja, masuk surga. Begitu? Tidak seperti itu. Masuk surga ya pasti masuk surga. Diberkati ya pasti diberkati. Kita sudah banyak belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita kekurangan. Itu sudah pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ayat 10, saudara diselamatkan karena kasih karunia itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan diteruskan dalam kalimat berikutnya, ayat berikutnya. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Lihat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya pada waktu kita diselamatkan, Allah ingin kita melakukan sesuatu buat Dia. Ya? Halo? Jangan pernah berpikir saya diselamatkan supaya saya masuk surga. Oke, kalau saudara mau diselamatkan hanya untuk masuk surga, sekarang saudara masuk surga. Mau? Nggak ada yang mau. Karena Allah bukan sembarangan menciptakan kita. Dia mau tidak menciptakan kita bukan supaya kita cuma masuk surga. Itu bonus masuk surga. Karena Tuhan ingin diam bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan membiarkan kita masih ada di dunia ini supaya kita melaksanakan tujuan ilahi. Tujuan Allah. Bukan tujuan kita. Jangan terbalik. Bukan tujuan kita. Lihat. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita buatan Allah ini mengacu kepada tulisan sebelumnya. Kalau saudara sudah belajar dari pasal 1, pasal 2, khotbah-khotbah sebelumnya, saudara melihat di situ Allah memilih engkau untuk diselamatkan. Allah menebus hidupmu dari dosamu. Roh Kudus memeteraikan engkau supaya engkau menjadi miliknya, memastikan keselamatanmu di surga. Semua dilakukan karena kasih-Nya yang besar. Dan sekarang engkau akan sudah disediakan tempat bagimu di surga. Engkau bukan lagi siapa-siapa. Engkau sekarang menjadi anak Allah. Engkau diadopsi dan engkau bukan orang lain. Engkau disediakan segala berkat rohani di surga. Harta yang begitu besar berharga di surga disediakan buat saudara. Dan sekarang Allah mengatakan, aku ingin engkau melakukan tujuan hidupmu di dunia. Aku ingin engkau melakukan rencana-rencanaku bagimu. Nah, sekarang pertanyaannya, berlebihankah kalau Tuhan meminta ini? Silakan jawab. Saudara bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita yang seharusnya masuk neraka diselamatkan oleh Tuhan dan diberikan kebahagiaan di surga. Diberikan berkat rohani di surga. Diangkat jadi anak, makan sehidangan dengan Tuhan. Lalu dia bilang, aku ingin engkau melakukan ini. Berlebihankah itu? Masih ngomong, nggak bisa. Tidak bisa. Jadi kita lihat di sini. Ayat 10 ini. Ini adalah permintaan Tuhan, perintah Tuhan kepada saudara-saudara yang sudah diselamatkan. Kepada Yeremia dia berkata, aku tahu engkau sejak kandungan ibumu, dalam kandungan ibumu. Dan aku ingin melakukan sesuatu dalam hidupmu, melakukan tujuanku. Melakukan tujuanku. Dari ayat 10 ini kita bisa belajar bahwa pertama, kita diciptakan untuk hidup sesuai dengan tujuan Allah. Ya, kita diciptakan untuk hidup sesuai dengan tujuan
Allah. Sesuai dengan tujuan Allah. Bukan tujuan kita. Baca baik-baik. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalam tujuan itu. Perbuatan-perbuatan baik itu. Tidak ada hasil ciptaan Allah yang diciptakan karena iseng. Nggak mungkin. Kelahiran saudara apapun caranya. Apapun caranya. Allah izinkan terjadi untuk melakukan rencana-rencana Tuhan. Ingat itu baik-baik. Rencana siapa? Tuhan. Bukan rencana kita. Semua karya Tuhan di dunia ini punya tujuan. Ketika Dia menciptakan binatang, tujuannya ada. Ketika Dia menciptakan tumbuhan, tujuannya ada. Bahkan semua alam semesta ini diciptakan dengan tujuan ilahi. Firman Tuhan mengatakan langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan seluruh alam semesta bercerita mengenai kemuliaan Tuhan. Ada tujuannya di situ. Alam semesta diciptakan dengan tujuan ilahi. Demikian pula kita. Apalagi saudara adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Manusia ada yang bukan anak Tuhan, ada yang anak Tuhan. Dan saudara sudah percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan mau saudara hidup sesuai dengan tujuan Allah. Nah, kalau saudara pengen tahu apa tujuan hidupmu, saudara pasti tanya kepada si pencipta. Nggak mungkin saudara, saya tahu tujuan hidupku karena saya sudah berpikir seperti ini, saya berpikir seperti itu, dan inilah akan menjadi tujuan hidupku. Saudara harus tanya si pembuat itu. Tidak bisa saudara mengatakan, aku akan melakukan tujuan hidupku. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh si pembuat, dan pembuat itu punya tujuan untuk melakukan perbuatan itu. Waktu orang buat kacamata, didesain ada lensanya, didesain ada frame-nya. Supaya ini untuk jadi ganjalan pintu. Is that true? Pasti yang pembuat kacamata akan marah, saudara. Yang dibentuk tidak bisa mengatur yang membentuk. Benar nggak? Ini saya tidak tahu bahannya apa. Ini jelas ini plastik, dan plastik tidak bisa mengatakan, bos mau buat apa? Buat kacamata. Oh janganlah. Yang lain. Nggak bisa. Yang dibuat tidak bisa mengatur yang membuat. Yang dicipta tidak bisa mengatur yang mencipta. Kok nggak bisa putar balikan fakta itu? Coba saudara ambil tepung. Lalu tepung bilang, bos mau buat apa bos? Bakwan. Yang elit dikit lah. Buatlah roti gulung. Yang elit dikit lah bos. Bakwan. Panas lagi digoreng. Nggak bisa kan? Tapi banyak orang Kristen mengatakan, aku mau tujuan hidupku seperti ini Tuhan. Berkati. Kalau Tuhan berkati sajalah, aku sudah punya grand design seperti ini, dan Tuhan tinggal berkati saja. Nggak bisa seperti itu. Kalau sebuah alat tidak diciptakan dengan tujuan yang semestinya, alat itu tidak akan dipakai lagi. Untuk apa? Dia hidup. Benar? Seorang mencipta sebuah mesin, dan mesin itu tidak sesuai dengan harapannya, mesin itu akan dibongkar dan tidak akan dipakai lagi. Tidak akan dipakai lagi. Coba kita lihat Roma pasal 9 ayat 20. Roma pasal 9 ayat 20. Roma pasal 9 ayat 20. Firman Tuhan berkata, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Nggak bisa. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang bentuk, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya
tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa. Terserah dia apakah ini tujuan biasa atau tujuan yang lebih mulia. Itu haknya dia. Yang jelas tujuan si pembuat itu tercapai. Saya mengajak saudara untuk berpikir bahwa saudara harus punya tujuan hidup yang sesuai dengan tujuan ilahi. Nah, di TLCC kita sudah belajar mengenai purpose driven life. Kita sudah baca buku itu bersama-sama dan bilang memang bagus ini buku. Nah, sekarang bagaimana? Apakah saudara sudah hidup sesuai dengan tujuan ilahi? Apakah tiap hari saudara bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah tujuan hidupku? Saya sudah merancang saudara, dari sejak saya sekolah, sampai saya kuliah, sampai saya bekerja, saya merancang, saya harus seperti ini, dan seperti ini. Tidak ada kedamaian di dalam sampai saya menyerahkan kepada Tuhan. Apa sebenarnya tujuan hidupku, Tuhan? Tanya seperti itu. Orang-orang kadang-kadang takut tanya, jangan-jangan jadi pendeta ini. Enggak mesti saudara, tapi kalau seandainya memang dia suruh saudara jadi hamba Tuhan. Memang gitu, kalau seandainya memang dirancang seperti itu. Apakah saudara akan mengatakan, jangan Tuhan, kau tidak punya hak untuk hidupku. Apakah seperti itu? Pikir saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus tahu tujuan hidup kita. Terus tanya kepada Tuhan. Bukan membuat sebuah rancangan tentang masa depan kita. Bukan membuat sebuah rencana terhadap apa menjadi goal kita nanti di umur sekian. Lalu serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ini rancangan yang sudah kubuat. Ini grand design hidupku. Kuserahkan kepada Tuhan. Berkati Tuhan. Dan Tuhan datang kepada kita. Nah, aku sudah buat rancangan itu. Kenapa kamu buat setelah dilihat kok beda? Apakah Tuhan yang berkati? Enggak, tidak seperti itu saudara. Saudara, kita hanya memikirkan apa yang kita mau. Kita lahir, kita sekolah, kita bekerja, kita kumpulin uang banyak, kita punya keluarga, kita menikah, kita punya anak, kita punya cucu, kita pensiun, kita jalan-jalan keliling dunia tua, lalu mati tanpa melakukan apa yang menjadi tujuan ilahi. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak hidup sesuai dengan tujuan hidupku yang kutetapkan bagimu. Masing-masing kita punya tujuan ilahi. Dan kalau tujuan hidupmu tidak sesuai dengan tujuan Allah, maka hidupmu adalah sia-sia. Kita bergerak mundur saudara, makin lama makin tua, makin lama usia kita mungkin tinggal berapa tahun lagi. Pikirlah itu, kalau ada proyek ilahi yang harus dikerjakan, saudara kalau punya proyek ya, punya proyek pekerjaan bangun sebuah gedung, saudara kan pasti berpikir, ini market ini, desain ini, blueprint ini akan selesai dalam kurun waktu. Harus selesai misalnya 2030. Dan bisa dikerjakan dalam kurun waktu misalnya 10 tahun. Saudara paling bergerak paling tidak 2019. Saudara bergerak supaya itu bisa terjadi. Nah, grand design Allah terhadap hidup saudara itu begitu besar. Dan Tuhan bilang, seumur hidupmu kamu akan dipersiapkan untuk melakukan grand design ilahi. Nah, orang yang menyia-nyiakan hidupnya, umurnya batas sampai 70 tahun. Lalu sepanjang umur hidupnya sampai umur 69 tahun, dia baru tahu tujuan hidupnya. Enggak selesai itu proyek saudara. Dan Tuhan bilang, waktu kalau saudara pulang ke surga, proyekku gimana? Malu. Jadi tanya kepada Tuhan. Apalagi kalau umur kita sudah mulai
tua. Maksudnya tidak tahu kapan selesai kita di dunia ini. Nggak tahu. Lakukan tujuan ilahi. Tanya kepada dia, apa yang harus aku lakukan dalam hidupku supaya hidupmu tidak sia-sia. Tapi kalau saudara mengatakan, aku tidak mau, aku hanya mau masuk surga, ya sudah ngomong sama Tuhan. Aku cuma pengen masuk surga Tuhan, ya sudah, selesai. Bisa nggak seperti itu? Berpikir-pikir ya, ada orang mati muda, ada yang mati sudah. Tuhan bilang, kalau usiamu itu batasnya 30 atau 40, ya sudah cukup lah, kata Tuhan. Mungkin pertama, desain Tuhan terhadap tujuan hidupnya sudah selesai. Atau dia sia-siakan hidupnya. Dan sehingga rencana Tuhan nggak mungkin bisa berhasil. Percuma kamu hidup di dunia. Udah pulang saja. Seperti itu saudara. Jadi pikirkan apa yang menjadi tujuan hidupmu kepada Tuhan. Cari itu. Doakan itu. Tuhan, engkau mau apa? Dan tidak ada maksud Tuhan dalam rancangan hidupmu adalah rancangan yang buruk. Jangan takut saudara, apapun yang Tuhan minta. Saudara bisa lakukan itu. Nggak peduli mungkin apapun taruhannya. Dia dirancang oleh Tuhan. Sudah diselamatkan. Pulang dapat harta yang paling berharga. Tidak berlebihan kalau dibilang lakukan tujuanku bagi hidupmu. Nah ini sudah sering ya kita dengar khotbah kayak gini. Cuma sayangnya cuma bertahan seminggu saja cari tujuan hidup. Melakukan tujuan hidup. Setelah itu lupa. Seumur hidup saudara tiap hari, day by day, saudara harus hidup sesuai dengan tujuan ilahi. Jadi saudara lahir bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan. Pasti ada tujuan ilahi. Saudara ditempatkan di Indonesia, di Tangerang, di Jakarta, ataupun dimanapun saudara berada, pasti ada maksud Tuhan. Kenapa saudara ditempatkan di situ? Pasti ada maksud Tuhan. Dan Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi tujuannya. Perhatikan saudara, banyak orang mengatakan, kalau saya diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan ilahi. Kalau saya bandingkan hidup saya dengan hidup orang lain. Nampaknya hidup saya tidak seperti mereka. Ya enaklah kalau misalnya hidup dengan seperti bapak itu, seperti ibu itu. Bisa kita lakukan tujuan-tujuan Allah. Tapi aku siapa? Kita sering membandingkan, aku gak bisa apa-apa. Aku tidak diciptakan seperti mereka. Lihat saudara, kita sebenarnya diciptakan dengan status istimewa. Kita diciptakan istimewa. Kata yang digunakan adalah kata buatan ini. Kita buatan Allah. Kata yang digunakan adalah kata poima. Poima. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris poem. Puisi. Kata poema itu ada dua dalam Alkitab. Dalam Roma pasal 1 ayat 20. Sebab kita apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dari pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Ada karya Tuhan, karya ilahi alam semesta ini dibuat oleh Allah. Itu karya itu, poema itu artinya sebuah masterpiece, bukan dibuat asal-asalan. Tidak dibuat asal-asalan. Jadi waktu dia menciptakan gunung, dia menciptakan laut, dia menciptakan bumi, dia menciptakan isinya. Dia lihat, wah ini masterpiece ilahi. Ini karya ilahi. Nah kata itu dipakai kalau di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 ini, engkau adalah poema Allah. Engkau adalah masterpiece, karya ilahi.
Orang-orang di Efesus tahu sekali dengan istilah ini. Ketika pujangga-pujangga mereka membuat sebuah tulisan yang indah, beda ya. Sebuah narasi biasa dengan karya-karya puisi itu beda. Puisi itu adalah kata-kata yang indah, diucapkan dengan kata-kata yang indah, dengan nada yang indah, pemilihan kata-katanya juga bagus. Itu karya yang indah. Patung-patung diciptakan begitu. Begitu patung itu jadi, mereka melihat, oh ini masterpiece. Ini masterpiece. Ini bagus. Dan ini sebuah karya seni yang luar biasa. Ketika dia melihat patung yang diciptakan dengan sangat indah, itu adalah poema. Ketika orang-orang Yunani membuat sebuah puisi yang indah, mereka sebut sebagai poema. Ketika ada sebuah lagu yang indah, lagu itu bisa dikatakan masterpiece. Kalau lagu itu indah. Benar ya? Waktu Tuhan buat saudara, gak peduli bentuk tubuhmu apa. Gak peduli sukumu apa. Tidak peduli kemampuanmu apa. Waktu saudara lahir. Dan Tuhan mungkin mengangkat saudara sebagai anaknya dan bilang, this is a masterpiece. Ini masterpiece. Heran sekali kalau ada orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus, mengatakan aku bukan siapa-siapa. I'm not special. Kata siapa? Kata orang dan katamu sendiri. Coba dengar kata Tuhan. Bahwa waktu Tuhan menciptakan saudara, membuat saudara lahir di dunia dan menebus saudara. Dan dikatakan di situ diciptakan di dalam Kristus Yesus. Menebus saudara dan bilang, this is a masterpiece. Ini karya ilahi. Dan jadi kalau seperti itu tidak usah minder. Gak ada kata minder. I'm special. Because God made me. Yang menciptakan aku bukan siapa-siapa. Karena Allah yang menciptakan aku. Gak mungkin kita menghina diri kita sendiri. Kalau kita menghina diri kita sendiri, kita menghina si pembuat kita. Karena dia sudah merancang hidup kita seperti itu. Banyak orang yang kecewa dengan hidupnya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita melihat dari bagian ini, engkau adalah masterpiece yang diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang istimewa. Saya berdosa, Pak. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak seperti orang lain. Saya tidak bisa seperti, kayaknya sih ya. Kalau menjadi hamba Tuhan itu sudah melaksanakan rencana ilahi. Saudara, apapun profesi saudara bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saya sudah bertemu dengan banyak orang, baik dia pengusaha ataupun dia sebagai karyawan, apapun profesinya, mereka tetap memuliakan Tuhan melalui apapun menjadi profesi dia. Enggak peduli, tidak peduli. Jadi saudara harus cari itu. Dan saudara istimewa. Saudara istimewa. Dan saudara mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa, saya orang berdosa. Saudara lihat ini. Kalau seandainya saudara melihat sebuah karya keramik. Saudara lihat keramik itu berasal dari tanah. Nggak ada artinya. Saudara injek-injek itu di jalanan. Itulah kita, nggak ada artinya. Tapi di tangan seorang Potter, Harry Potter, Hot Potter penjunan. Di seorang penjunan yang membuat ahli itu menjadi sebuah masterpiece yang begitu istimewa. Itu yang Allah lakukan dalam hidup saudara. Saudara mungkin nggak berguna, nggak berguna, tapi dikatakan di sini saudara diciptakan di dalam Yesus Kristus. Dari kumpulan orang-orang yang berdosa itu saudara diangkat menjadi seorang yang berguna, berharga bagi Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi jangan sekali-kali lagi memandang saudara sebagai tanah liat yang tidak berguna. Pada waktu saudara lahir, saudara ditempatkan Tuhan sama seperti keramik ini. Dibuatkan meja khusus
diletakkan di situ menjadi karya yang begitu indah. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi itu yang Tuhan lakukan bagi saudara. Jangan merasa diri tidak berharga. Allah mengasihimu dan melakukan segala sesuatu supaya saudara menjadi istimewa di mata Tuhan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Pak, sebagai orang Kristen. Okelah saya diselamatkan, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya punya banyak sekali keterbatasan. Tuhan tidak melihat itu. You are istimewa. Nah, bagi saudara, terutama anak-anak yang kalau katanya di sekolah dibully, diejek, mungkin saudara di kantor juga dibully. Oh, saudara punya kekurangan. Bagi orang lain, saudara punya kekurangan dan saudara dibully. Tapi bagi Tuhan, you are special. Lihat itu. Nggak peduli mereka ngomong apa. Tuhan lebih jujur terhadap hidup saudara. Saudara dibuat oleh Dia dan bilang, this is special. You are special. Jadi jangan mengurung diri di kamar, kecewa dengan bully orang lain. Nah, you are special bagi Tuhan. Nah, apakah bisa dipakai oleh Tuhan, Pak? Apakah saya bisa dipakai oleh Tuhan? Karena saya punya banyak sekali keterbatasan. Saya punya banyak sekali ketidakmampuan. Saudara, tidak mungkin Tuhan menciptakan saudara tanpa adanya kemampuan. Pasti diberi kemampuan. Yang kita tuh kadang-kadang cuma males aja mikirnya. Nggak mau tanya saja. Atau tidak mau melakukan. Coba contoh Johnny Erickson Tada. Ini seorang yang begitu istimewa. Saya membaca bukunya waktu saya masih di SMA. Saya dapat bukunya, mungkin sudah tua sekali. Jadi Erickson Tada, dia waktu masih remaja, dia main-main di pantai, dia jatuh, dan dia lumpuh ya. Ini saya bacakan. Johnny Erickson Tada menjadi orang yang quadriplegic. Quadriplegic itu dia lumpuh dari leher ke bawah. Sejak kecelakaan itu dia lumpuh dari leher ke bawah. Dan dia merasa hidupnya tidak punya arti, ya. Tapi dalam bukunya yang berjudul A Place of Healing, dia menyebut dirinya poema. Orang yang lumpuh dari leher kaki menyebut dirinya sebagai masterpiece ilahi. Jadi kita beli ya buku ini nanti ya. Taruh di perpustakaan supaya saudara bisa baca buku Johnny Erickson Tada. Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk hidup saya di bumi. Dia adalah seniman yang besar dan dia yang memilih peralatan yang akan dia gunakan untuk menyempurnakan karyanya. Lalu bagaimana dengan penderitaan? Bagaimana dengan penyakit? Bagaimana dengan disabilitas seperti yang saya alami? Apakah saya harus memberitahu dia alat mana yang dapat dia gunakan dan alat mana yang tidak dapat dia gunakan dalam tugas seumur hidup untuk menyempurnakan saya dan membentuk saya menjadi gambar Yesus yang indah? Apakah saya benar-benar tahu lebih baik daripada dia sehingga saya dapat berkata tanpa ragu bahwa adalah kehendaknya untuk menyembuhkan saya dari setiap penderitaan fisik saya? Jadi dia sudah menemukan bahwa dia punya tujuan hidup ilahi dalam dirinya. Lalu dia ngomong, aku nggak punya hak. Tuhan, kalau engkau ingin saya melakukan tujuan ilahi, perbaiki saya. Sembuhkan saya.
Biasanya kan begitu. Ya kan? Tapi dia bilang, aku tidak punya hak. Aku bisa dipakai oleh Allah sebagaimana adanya aku. Joni Eareckson Tada. Tada nama suaminya, orang Jepang. Luar biasa. Lumpuh dari leher ke kaki. Tapi dia sudah punya tujuan hidup dan berguna bagi orang lain. Bandingkan apa yang saudara miliki dengan apa yang dia miliki. Apakah saudara jauh lebih tidak berharga dari Joni Eareckson Tada? Atau saudara merasa bahwa saudara tidak mampu dari dia? Ada yang? Tapi dia sudah menemukan Tuhan yang mengatakan, aku adalah masterpiece ilahi dan aku bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan melihat kemampuan saudara hanya seperti itu saja. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan apapun keadaan saudara. Sebagaimanapun adanya saudara, saudara bisa dipakai oleh Tuhan because you are special. Tinggal kita mau atau tidak. Contoh kedua, kalau saudara mau melihat Nicholas James Fujisik. Saudara sudah kenal orang ini. Dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Ini quotation dari ucapan dia, I love my life because I've seen my purpose. Saya mencintai hidup saya karena saya sudah melihat tujuan hidup saya itu. Orang yang punya disabilitas tapi masih bisa mengatakan I love my life. Do you love your life? Hello. Do you love your life? Banyak orang bunuh diri gara-gara tidak mengasihi dirinya sendiri dan tidak tahu tujuan hidupnya. Dan tidak tahu bahwa dia istimewa di hadapan Tuhan. Sekarang saudara tahu, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu dan engkau istimewa. Tidak peduli bagaimanapun keadaanmu. Nicholas Fujisik sudah membuktikan itu. Saudara lebih sempurna dari dia. I love my life because I've seen my purpose. Apakah Anda menggunakan kata yang sama untuk menjelaskan hidup saudara bahwa saudara mengasihi hidupmu? Tujuan hidupmu harus kau sudah cari dulu. Saudara nggak bisa ngomong saya sudah punya tujuan hidup tanpa sudah bertemu dengan si pencipta. Karya, orang yang membuat karya itu Tuhan. Yang menciptakan saudara sebelum dunia dijadikan sudah punya rencana. Dan saudara diangkat menjadi anaknya. Untuk melakukan tujuan ilahi. Ya, untuk melakukan tujuan ilahi. Cuma nanti ketika saudara pulang ke surga. Hebat sekali anakku. Ingat pada waktu Yesus melihat pohon ara tidak ada hasilnya. Engkau diciptakan untuk menghasilkan buah. Tapi tidak ada buah di situ. Kecewa dia. Nah, lihat ayat berikutnya. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dia sudah punya grand design. Ini siapa yang lahir ini? Oh, Jacqueline lahir. Ini loh grand design-nya loh. Nah, ini grand design-mu. Siapa yang lahir ini? Waduh, Teddy. Di sini lahir. Ini grand design-nya loh. Dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya, saudara ingat kata sebelumnya itu waktu dia di Efesus pasal 1, sebelum dunia dijadikan dia sudah tahu kita. Sudah ada itu. Dan dia mau kita hidup dalam tujuan ilahi itu.
Dia mau. Sudah kita pasti sudah selamat, kita pasti ke surga. Tapi Tuhan ingin kita masih hidup di dunia ini. Untuk melakukan tujuan ilahi. Kalau saudara dia tidak ingin punya tujuan apa-apa, ya sudah. Naik ke surga. Ini masih ada tugas bagi kita kalau kita masih hidup di dunia ini. Supaya kita melakukan tujuan ilahi dalam hidup kita. Allah ingin supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam grand design Tuhan. Seperti ini saudara. Pada waktu kita ini ada jalan yang dipersiapkan Allah supaya kita melaksanakan setiap rencana Tuhan. Oke. Kita hidup dan seolah-olah kita membuka tiap hari kita dengan cara seperti ini. Tuhan, mana grand design-Mu supaya aku bisa melalui jalan itu? Dan Allah buka jalan itu dan ini loh nak, tinggal kamu ikuti saja. Waktu kita, oh iya saya lihat jalan itu dan saya tinggal ikuti saja. Saya tinggal ikuti saja. Jalan itu, saya tinggal ikuti saja. Allah sudah siapkan, tinggal ikuti saja. Ilustrasinya seperti itu. Jadi saudara bangun pagi-pagi setiap hari, 24/7, 365 hari. Saudara hidup sesuai dengan mana Tuhan grand design-Mu. Supaya aku bisa hidup di dalamnya. Saudara jalan seperti itu day by day. Jalan seperti itu. Allah menyediakan jalan, kita tinggal ikuti jalan itu. Sesuai dengan petunjuk dari Allah. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi kita bangun pagi, biasanya, Tuhan hari ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, besok aku mau ini, besok ini nih, ini tolong berkati, titik, sudah. Lu siapa? Kamu siapa? Emang Tuhan itu siapamu? Seperti itu saudara, jadi jangan dibalik logikanya. Jangan dibalik. Nah seperti saya sebutkan, banyak orang sudah mendengarkan khotbah ini. Seperti ini, Allah punya rencana dalam hidupmu. Allah sudah punya rencana dalam hidupmu. Sudah tahu. Sudah tahu itu. Tapi seolah-olah banyak di antara kita mengatakan, ya punya rencana. Ya sudah. Punya rencana ya, tapi tidak mau tahu apa rencana Tuhan. Gumule itu. Biasanya ada keputusan-keputusan yang diambil. Kadang-kadang, aku tahu Tuhan punya rencana dalam hidupku. Aku tahu tujuan Allah dalam hidupku. Tapi aku tidak mau ikuti tujuan Tuhan. Aku punya tujuan sendiri. Biasanya kayak gitu keputusan manusia. Itu keputusan saudara bukan? Aku tahu tujuan Allah, aku sudah tahu itu semua. Aku tahu aku ditebus oleh Tuhan. Aku tahu akan diselamatkan. Aku tahu aku sudah diangkat dari debu, dari kotor. Dan Allah punya tujuan dalam hidupku. Tapi aku tidak mau ikut tujuan Tuhan. Aku punya tujuan sendiri. Apakah itu pilihan saudara? Yang kedua, aku tahu Tuhan punya tujuan. Kenapa aku harus hidup di dunia ini. Dan aku terus mengikuti petunjuk Tuhan. Aku akan mau hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Apakah itu tujuanmu? Keputusanmu? Siap enggak? Tanya kepada Tuhan, apa maunya Tuhan? Aku ikut saja. Aku ikut saja. Apa mau Tuhan? Aku ikut saja. Aku ikut saja. Apa itu keputusanmu? Tuhan bicara kepadaku, beritahu kepadaku
apa tujuan hidupku, kasih tahu kepadaku, dan aku akan hidup sesuai dengan tujuan ilahi itu secara detail. Apa itu keputusanmu? Ada sebagian dari saudara mengatakan, aku tidak tahu bahwa aku berharga di mata Tuhan. Aku tidak tahu kalau aku berharga di mata Tuhan. Tapi sekarang aku tahu, sebagaimana ada aku saat ini, aku bisa melakukan tujuan ilahi lepas daripada apapun kemampuanku, karena Allah tahu apa yang bisa aku lakukan. Kalau saudara minder, saudara dibully, saudara diejek, dan saudara tidak tahan, saudara masuk kamar, saudara sendiri, saudara merasa tidak percaya diri ketemu dengan orang lain. Karena merasa minder itu. Saudara punya keterbatasan, saudara mungkin punya cacat, saudara mungkin punya keterbatasan lain. Tapi Allah bisa buat saudara begitu istimewa dan bisa melakukan tujuan ilahi yang besar. Dan Tuhan mengatakan apa yang dipermalukan oleh dunia bisa dibuat oleh Allah untuk mempermalukan kembali mereka. Saudara, Tuhan bisa buat itu. Jadi bangkit. Jangan minder. Sekalipun kemampuan saudara lebih sedikit daripada kemampuan orang lain, Tuhan bisa pakai itu. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Banyak sekali saudara, orang-orang seperti Joni Eareckson Tada dan Nick Vujicic itu. Ada orang-orang yang bisa melihat tujuan hidupnya tidak minder. Oke-oke saja saya tidak minder. Dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Karena dia tahu dia istimewa. You are istimewa. Kamu semua istimewa. Kita semua istimewa. Tuhan, sebagaimana ada aku. Baca saudara, lihat. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama, lihat nabi-nabi. Mereka semua minder. Lihat Musa. Ketika ditunjuk, aku gak mampu. Lihat Daud. Aku tidak bisa, aku keluarga kecil dari suku-suku Yehuda. Aku gak bisa. Tapi orang-orang seperti itu yang menyerahkan hidupnya dan tahu tujuan hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Demikian pula saudara bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan mengguncangkan dunia. Bisa itu. Bisa? Do it. Ada mungkin di antara saudara merasa, aku tidak tahu tuh dari mana mulai. Ini baru pertama kali aku mendengar sebuah khotbah firman Tuhan mengatakan bahwa I am special. Aku merasa aku tidak spesial, aku merasa tidak ada artinya apa-apa. Bahkan aku tidak tahu siapa itu Tuhan. Dari mana aku akan mulai? Saudara, mulailah dengan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 10 ini. Lihat saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Waktu Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang begitu istimewa, tapi dosa sudah merusak kita semua, manusia. Dan harus dibenahi kembali di dalam Yesus Kristus. Harus dimulai dari Yesus Kristus. Dia yang akan mengubah hidupmu. Jadi kalau ada di antara saudara yang tidak percaya kepada Yesus, saudara baru kali ini, saudara merasa bahwa saudara begitu berharga di mata Tuhan dan tidak tahu bagaimana cara memulai hidup. Mulailah bersama Yesus. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus sebelum menyerahkan hidupmu kepada Dia, saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Aku mau hidup sesuai dengan tujuan ilahi itu. Baru kali ini aku tahu aku istimewa. Aku mau percaya
kepada Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan karena dia memandang aku berharga. Mulai dari Yesus, saudara percaya kepada dia. Demikian juga saudara orang yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara tidak tahu memulai dari mana supaya saudara mencari tujuan hidupmu. Mulailah dengan Yesus. Berdoalah tiap hari. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jangan memulai dengan inisiatif diri sendiri. Tuhan, ini yang aku harus lakukan, berkati. Kurang ajar itu namanya. Ya, tahu kata kurang ajar ya? Tinggal minta saja. Tuhan, Engkau menciptakan aku. Dan dalam ciptaanmu ini ada tubuh yang berdosa. Ada tubuh yang bersalah. Dan aku jauh dari Tuhan, aku melakukan dosa. Tapi Engkau memulihkan aku dalam Yesus Kristus. Engkau memulihkan aku. Menjadikan aku sebagai anakmu. Dan Engkau memberikan kepadaku tempat yang mulia di surga. Maka Tuhan, biarlah aku hidup sesuai dengan rencanamu dan tujuanmu. Beritahu kepadaku. Supaya aku melakukan apa yang menjadi grand design Tuhan dalam hidupmu. Sebenarnya saudara, saya punya poin satu lagi yang ingin saya ceritakan kepada how to find God's plan in your life. Bagaimana menemukan itu. Tapi nanti kita sampai sore ya. Di poin nomor 10 ini. Tapi paling tidak saudara berdoa. Supaya kita tahu. Hiduplah. Jangan buat keputusan komitmen cuma 1 minggu saja. Jangan buat komitmen cuma 1 bulan saja. Buat komitmen tiap-tiap hari. 24/7. 365. Tiap-tiap hari. Hari ini saudara hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hari esok saudara hidup sesuai dengan rencana. Hari berikutnya hidup sesuai dengan rencana. Sampai Tuhan panggil. Tiap-tiap hari saudara isi dengan rencana Tuhan. Day by day. Tidak usah berpikir besar. Mari kita berdoa. Buat keputusan saat ini. Apakah saudara mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah saudara berjanji untuk mencari apa Tuhan tujuan hidupku? Berdoalah.